Sebenarnya untuk rencana menikah saya sudah merencanakan dari semester 3. Tapi itu nggak ditanyakan. Oh, itu baru Tapi rencana. sayangnya tidak terwujud sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah di podcast Rubin Inspirasi. Ya, masih tetap di channelnya Rubin TV. Ya, yang belum subscribe ya subscribe dulu. Dan yang belum nonton video-video sebelumnya, masih banyak ya video yang sudah kita upload ya, yang sudah kita posting di channel Rubin TV yang juga memberikan banyak inspirasi di podcast Rubin Inspirasi. Nah, tentu juga di kesempatan kali ini ya, saya juga sudah berada dengan Guru Gembul. Oh, bukan. Guru Gembul KW. Guru Gembul KW. Ini adalah Kang Dede ya. Betul ya Kang Dede ya? Ya, betul. Kang Dede Romdon. Kang Dede Ramdan. Ramdan. Baik, teman-teman sekalian ya, tentu ya sebagaimana namanya Rubin Inspirasi ya, di konten ini kita akan menggali inspirasi dari orang-orang yang saya undang ya, yang kita undang, dan kali ini ada Kang Dede Ramdan ya. Yang ini sedikit saya spill ya, bahwa Kang Dede ini dulu adalah mahasiswa Rubin ya, betul ya? Betul. Gitu. Dan hari ini ya sudah melanglang buana dengan kontennya yang inspiratif juga, tapi bukan Guru Gembul, tapi kontennya konten tentang beasiswa ya, betul ya? Ada di mana? Di TikTok ya? Ada di TikTok dan Instagram, di YouTube juga ada. TikTok, Instagram nanti boleh ditampilkan aja. Ya, gitu. boleh subscribe dan follow juga. Itu tidak wajib ya kayaknya. Ya. Oke, boleh nanti kita perkenalkan dulu Kang Dede Ramdan ini, sekarang statusnya apa, sebagai apa nih? Sekarang jadi pengurus Rubin, di ya? Rubin ID. Pengurus Jadi Rubin sebelumnya jadi mahasiswa, nah sekarang naik level jadi pengurus. Oke, dulu di kampus mana? Saya dulu di UIN Bandung. Dulu di UIN Bandung. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Dan lulus di tahun 2022. Oh, berarti sudah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lulus. Dan masuk Rubin tahun berapa, Kang? Saya masuk Rubin tahun 2020. Jadi waktu masa-masa Covid gitu ya. Dulu di Rubin Abu Bakar, lokasinya di Manisi Atas, dekat dengan kampus UIN. Dan ya selama, kalau orang lain Covid itu di rumah masing-masing, nah saya itu dengan teman-teman di Rubin Abu Bakar ada di Rubin gitu. Jadi angkatan Covid ya? Angkatan Covid. Jadi berarti kalau lulus 2022 masuk kampus itu tahun 2018. 18. Oh, berarti sebelum masuk Rubin kemana dulu tuh? Boleh cerita dulu sebelum masuk Rubin? Nah, jadi waktu sebelum di Rubin, saya pernah di masjid dan juga di Marbot kosan. Ya, jadi Marbot. Jadi waktu semester 1 sampai semester 3 itu saya memang lagi ada krisis keuangan gitu ya di keluarga. Jadi tahun 98 nih kayaknya krisis. Bukan krisis moneter ya. Jadi ada krisis keuangan gitu ya, yang akhirnya hanya bisa untuk bayar kuliahnya aja gitu, tidak dengan kosannya. Nah, akhirnya ada alumni dari UIN Bandung gitu yang satu kampung merekomendasikan masjid ini yang lokasinya di daerah Cipadung gitu ya. Boleh disebut masjid apa? Masjid Manhajutulab di daerah Cipadung. Yang sekarang itu di depannya Rubin Asma. Oke. Namanya Masjid Manhajutulab. Ya, sama Manhajutulab. seperti Rubinnya Abu Bakar itu ya? Masjid namanya kan pesantren Manhajutulab juga. Oh, mohon maaf, bukan Masjid Manhajutulab, Masjid Bukan, beda. Riyadh. Aduh, lupa lagi soalnya masjid itu. Astagfirullah. Jadi ini masjid di depannya Rubin Asma. Oke, yang sekarang Rubin Asma yang sekarang gitu ya. Masih dari sekitaran UIN Bandung ya? Ya, masih sekitar jadi kalau ke kampus itu tinggal jalan kaki aja. Gitu. Nah, berapa lama tuh di sana, Kang? 3 semester. Jadi waktu itu sambil jadi DKM gitu ya, jadi marbot lah, sambil ngajar ngaji gitu, kemudian azan dan jadi imam dan sebagainya gitu. Nah, ketika semester 3 alhamdulillah saya dapat beasiswa unggulan gitu ya. Ada untuk ngekos, itu uang untuk ngekos. Akhirnya saya pindah ke daerah Cimincrang. Kenapa dari marbot ke ngekos, kenapa? Ya, karena lokasinya sebenarnya terlalu jauh dengan kampus. Oh, masih. Nah, jadi kalau ketika itu kan saya kampusnya di kampus 2, di yang dekat Polda, UIN Bandung yang dekat Polda. Nah, sedangkan saya di Cipadung, jadi harus jalan kaki sampai Bundaran Cibiru, dari Cibiru baru naik angkot gitu. Nah, jadi ketika semester 3 dapat beasiswa unggulan, akhirnya pindahlah ke daerah Cimincrang yang notabene dekat dengan kampus. Jadi tinggal jalan, tidak usah mengeluarkan biaya transportasi. Kemudian di saat ngekos ini, saat
sebenarnya memang saya dari kecil sudah dididik di lingkungan Islami. Tapi ketika saya ngekos, ini apa istilahnya realitanya tidak terlalu Islami di kosan itu. Jadi orang-orang apa tuh? Ya jadi orang-orang lain pun ada misalkan yang ya tidak sholat itu, ada yang misalkan mohon maaf ada sampai yang mabuk gitu ya di kosan tuh. Jadi menurut saya kayak bukan dunianya saya di kosan itu. Nah akhirnya setelah saya renungkan, kemudian juga saya menemukan info terkait beasiswa Rubin. Nah saya baca-baca juga, ternyata ada hafalan Qurannya gitu ya. Kemudian juga ada pembinaan keislamannya. Ini yang saya kejar gitu. Saya pengen misalkan menghafalkan Al-Quran dan juga akan ingin untuk mendapatkan pembinaan keislaman. Akhirnya saya daftar lah. Itu informasi dari mana? Informasinya itu saya dapat dari Instagram. Nah setelah dari Instagram ternyata ada teman saya di satu angkatan itu di PAI yang dapat beasiswa Rubin, namanya Kang Abu Hanifah gitu. Oke. Oh, sudah ada mahasiswa sudah ada mahasiswa PAI yang ya Kang Abu itu. Nah jadi Kang Abu itu kelas A, saya kelas PAI B gitu ya. Jadi saya tanya-tanya juga, gitu ya di Rubin. Nah akhirnya saya cobalah daftar gitu. Kemudian wawancara, alhamdulillah pindah ke Rubin sejak tahun 2020 gitu. Oke. Jadi mungkin ini teman-teman belum tahu ya, walaupun kita sudah sangat dekat ya. Sudah sangat kebanyakan nggak tahu. Kita ketemu juga sering ya, tapi ngobrol tentang khusus tentang ini kayaknya juga jarang gitu ya, ngobrol tentang ini. Jadi dulu kayak gitu ya ceritanya, random sebetulnya mungkin informasinya dapat ya, tiba-tiba mungkin di sosmed, tapi ternyata ada teman yang sudah masuk duluan, akhirnya tanya-tanya dan akhirnya masuklah di Rubin Abu Bakar ya. Rubin Abu Bakar. Dan cerita menariknya ketika saya baru sebelum saya masuk Rubin, saya itu sudah berkontak dengan Rubin. Nah, waktu tahun 2020 Desember akhir atau awal di tahun 2021 itu saya kan mendirikan komunitas beasiswa UIN Bandung namanya. Nah, di komunitas itu saya mengundang. Itu sebelum masuk Rubin ya? Sebelum masuk Rubin, saya mengundang Kang Ruston sebagai pemateri. Di memori saya sekarang itu serasa waktu itu Antum sudah masuk Rubin, ternyata belum ya? Ternyata masih belum, masih justru saya tuh lagi mau masuk tahap wawancara. Oh, Masya Allah. Nah, jadi saat itu tuh saya mengundang Kang Ruston sebagai founder Rubin. Nah, saya chat langsung, ternyata balas juga nih, ramah sekali gitu. Ramah sekali. Dalam benak saya, founder-founder tuh susah dihubungi gitu. Karena nggak ada yang menghubungi deh. Nah, terus Kang Ruston balas gitu ya. Akhirnya udah webinar gitu ya. Nah, kemudian tadinya tuh saya mau menghubungi Kang Roy yang sebelumnya mahasiswa Rubin Abu Bakar juga. Waktu itu sudah. Jadi sebelumnya saya tuh mengundang Kang Roy. Nah, tiba-tiba Kang Roy merekomendasikan ke foundernya aja langsung katanya tuh. Akhirnya saya dapat kontak Kang Ruston dari Kang Roy, saya hubungilah Kang Roy. Jadi tadinya Kang Ruston tadinya Kang Roy yang mau jadi pemateri, akhirnya Kang Ruston jadi pemateri dan Kang Roy jadi host itu waktu itu. Betul. Nah saat itu juga saya lagi pendaftaran beasiswa Rubin. Dan saat itu yang hadir sekitar lumayan banyak juga, sekitar 100 orang lah, 100 mahasiswa UIN Bandung gitu ya. Dan setelah itu tuh setelah selesai webinar saya juga berkunjung ke kantor ini. Jadi pertama kali saya kesini itu tahun itu sekitar tahun 2020 sebelum masuk Rubin ya, dan sekitar awal 2021 gitu. Jadi sebelum masuk Rubin tuh saya sudah kesini dan bertemu dengan para pengurus yang lain, kan dulu kantornya masih di sini gitu ya. Betul. Nah jadi di sini, sebelum masuk Rubin menjadi mahasiswa Rubin tuh sudah berkenalan dengan para pengurus ya secara tidak langsung. Bertemu gitu lah ya. Iya. Saya ingat. Menarik itu, sekali. Sangat ingat. Cuman di ingatan saya ketika itu tuh Antum sudah masuk Rubin itu belum ya? Belum, masih tahap pendaftaran. Jadi lagi nunggu wawancara atau lagi nunggu pengumuman gitu. Ya, luar biasa. Jadi perjalanannya kayak gitu ya ternyata. Sampai sekarang ini. Nah, ini ada perjalanannya yang menjadi inspirasi. Nah, akhirnya berarti masuklah Rubin di situ. Berapa kali pindah, Dek? Sempat pindah nggak? Alhamdulillah sampai lulus di sana, di Rubin Abu Bakar ya, di Manhajut Tholab itu. Oke, ya mungkin ada teman-temannya Kang Dede yang juga sudah lulus kayaknya. Kebanyakan sudah lulus ya? Kebanyakan yang Rubin Abu Bakar itu sudah lulus kayak Kang Roy, Kang Rija gitu ya, Kang Ervin, Kang Pian. Banyak ya di Rubin Abu Bakar cukup banyak yang sudah lulus juga. Bagus-bagus orangnya gitu. Oke, ya. Dan tentu kalau tadi disebutin ada banyak nih mahasiswa Rubin Abu Bakar yang
Ya sampai saat ini alhamdulillah teman-teman Rubin Abu Bakar yang dulu masih sering kontak-kontak kita, masih sering ada komunikasi lah gitu, dengan kita juga tahu update-nya ada yang gimana dan sebagainya. Terkhusus Kang Dede update-nya saya hafal. Paling tidak update perencanaannya, termasuk juga nanti yang inilah yang akan kita gali dari Kang Dede sedang merencanakan apa nih gitu secara pribadinya, termasuk juga perencanaan hidupnya ke depan seperti apa gitu ya. Tapi apakah perencanaan pernikahan ya? tenang deh, karena saya sering nanya itu deh. Pertanyaan yang sangat berat itu. Pertanyaan yang sangat berat ya, tapi di video ini mungkin tidak akan nanya itu, tenang ya. Tenang. Jadi yang akan saya tanya adalah setelah lulus, saya lulus ya 2022, 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Lalu kemudian perjalanannya seperti apa setelah lulus itu? Kang Dede sebelumnya kayak gimana sampai kemudian akhirnya sekarang bisa menjadi salah satu dari pengurus Rubin? Sebenarnya untuk rencana menikah saya sudah merencanakan dari semester 3. Tapi itu nggak ditanya. Itu baru. Tapi sayangnya tidak terwujud sampai sekarang. Nah, jadi waktu saya setelah lulus sidang skripsi itu saya bulan Juni 2022. Nah, dari sana kan ketika sudah sidang skripsi berarti kan tinggal menunggu wisuda gitu ya. Betul. Nah, saya itu wisuda bulan September 2022. Nah, setelah sidang di bulan Juni, saya mencari pengalaman-pengalaman yang di luar sana yang memang lebih ke dunia nyatanya ataupun di perusahaan seperti itu. Nah, saya kemudian menemukan sebuah NGO beasiswa nasional namanya Indonesia Scholarship Center. Jadi saya ikut volunteer ataupun magang di sana selama 6 bulan sampai Desember, gitu ya, Desember 2022. Nah, di sana saya banyak menemukan relasi dengan para provider beasiswa secara skala nasional, gitu ya, baik itu dari pemerintah, dari perusahaan, dari yayasan gitu ya, beragam beasiswa di Indonesia. Dan saya juga mengikuti forum beasiswa Indonesia karena itu masih sangkut paut antara Indonesia Scholarship Center dengan forum beasiswa Indonesia. Dan puncaknya di saat saya ikut volunteer di sana itu saya mengikuti ataupun menjadi panitia di acara Kongres Beasiswa Indonesia kedua, di mana di Kongres Beasiswa Indonesia kedua itu hadir beragam penyelenggara beasiswa secara nasional gitu ya, dari kementerian, kemudian dari kementerian daerah gitu ya, dari perusahaan dan yayasan. Akhirnya dari sana saya mulai memahami terkait iklim beasiswa yang ada di Indonesia dengan jaringan-jaringan beasiswanya. Nah, tapi interest tentang beasiswa ini sudah dari dulu. Ya, untuk beasiswa ini sudah dari dulu. Jadi sebelum mahasiswa juga. Sebelum Rubin malah? Sebelum mahasiswa. Sebelum mahasiswa. Serius. Jadi saya sudah dapat beasiswa itu dari SMA. Jadi SMA sudah dapat beasiswa, S1 dapat beasiswa, ketika fresh graduate juga dapat beasiswa gitu. Dan itu kan untuk pribadi tuh. Terus kemudian sampai akhirnya jadi komunitas itu. Pas ngundang saya di komunitas itu, berarti sebelum masuk Rubin pun sudah aktif di beasiswa. Artinya maksudnya sudah memberikan jalan-jalan sharing gitu ke teman-teman. Ya, sudah memberikan jalan-jalan beasiswa untuk mahasiswa mendapatkan info beasiswa gitu. Berarti punya konsen terhadap hal itu lah. Sampai akhirnya nanti saya memang di beasiswa. Nah, jadi setelah itu di Kongres Beasiswa Indonesia kedua gitu ya, saya mulai memahami, kemudian saya mulai meriset terkait beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia. Nah, dari riset itu saya bikin buklet namanya, e-booklet data informasi beasiswa di Indonesia. Itu ada sekitar 200 program beasiswa di Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi. Dikumpulkan itu dalam satu buklet dan saya share secara gratis di media sosial. Sekarang sudah lebih dari 7.000 downloader secara gratis. Masih bisa download sampai sekarang. Kalau mau download bisa di link di bawah ini. Ada ya? Ada. Nanti panitia tolong ditampilkan ya. Okay. Nah, jadi itulah setelah di akhir menutup tahun 2022 itu saya dengan internship ataupun volunteer di Indonesia Scholarship Center gitu ya. Saya pernah beberapa posisi itu di Indonesia Scholarship Center itu sebagai divisi program, divisi riset, juga deputi bidang 2 gitu. Ngapain aja tuh, Dek? Ya, kalau di program kita bikin program-program, kemudian saya dialihkan ke meriset beasiswa Indonesia dan yang di luar negeri gitu. Artinya berarti dari program yang pernah antum lakukan di situ juga sudah ada penerima manfaatnya sudah ada berarti ya?
Nah, kalau di NGO itu kita tidak membuat beasiswa. Jadi Indonesia Scholarship Center ini sebagai penggerak beasiswa di Indonesia. Penggerak beasiswa. Ya, tidak menyelenggarakan beasiswa, tapi kita menggerakkan lembaga-lembaga gitu. Jadi pusat untuk koordinasi para lembaga, untuk sharing best practice dari para lembaga gitu. Oh, berarti yang dikelola oleh antum itu salah satunya adalah lembaga-lembaga itu ya? Ya, jadi yang dikelola oleh Indonesia Scholarship Center ini adalah jaringan-jaringan beasiswa di Indonesia. Jadi tidak memberikan beasiswa gitu. Nah, nanti masuk ke awal tahun 2023 di mana saya mulai bergabung dengan Rubin ID gitu. Nah, itu dulu pas bergabung ketemu dengan siapa tuh? Ya, dengan Kang Ruston. Ya, jadi sebelumnya saya berniat untuk hijrah ke Jakarta gitu. Nah, ada niatan. Jadi ada niatan untuk berkarir di Jakarta gitu. Kemudian Kang Ruston juga menghubungi saya gitu. Memang saya dengan Kang Ruston cukup intens, saya berkomunikasi sejak mahasiswa juga. Akhirnya Kang Ruston untuk merekomendasikan untuk bergabung dengan Rubin gitu ya. Memang saya melihat Rubin ini visinya jauh gitu ya. Memang saya suka dengan yang visi-visi masa depan gitu ya. Nah, jadi saya melihat Rubin ini bagus itu ya, visinya ingin membangun generasi Qurani gitu ya, generasi emas masa depan gitu ya. Nah, saya melihat visi itu gitu, makanya saya mau bergabung dengan dari sekian banyak pengalaman antum, dari sekian banyak tawaran pekerjaan yang ada gitu ya, dan juga peluang karir yang ada, saya memilih Rubin dengan visinya untuk mencetak generasi Qurani dan generasi emas masa depan gitu. Ya, jadi memang Kang Dede ini salah satu yang juga cukup dekat ya, intens lah komunikasi. Saya pikir ini salah satu yang juga memang kita harapkan dari Rubin itu ketika jadi mahasiswa Rubin, baik yang sekarang ada di Rubin gitu maupun juga pasca lulus di Rubin itu kan komunikasi ini penting ya, ada update dan lain sebagainya. Apalagi ternyata ketika antum keluar kan atau mahasiswa itu keluar, ternyata ada hal-hal yang memang bisa dikolaborasikan, bisa istilahnya kalau melihat ada kebaikan di Rubin ya kenapa tidak untuk dilanjutkan kebaikan itu dan kolaborasinya terus berlanjut gitu. Nah, antum kan tadi saya cukup mengikuti ini kan karena kita sering komunikasi kan lagi kemana dan sebagainya ya, termasuk juga teman-teman hari ini yang kemana-mana itu juga ada komunikasinya. Lalu akhirnya ya saya juga tertarik kalau ilmu-ilmu yang antum dapatkan dari luar itu tadi, pengalaman jaringan, terus kemudian bagaimana melihat lembaga lembaga beasiswa itu seperti dari di luar sana itu kemudian dibangun yang luar biasa begitu. Nah, Rubin ada hal yang juga dibutuhkan kan terkait dengan itu. Makanya saya menarik nih, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu ini kan Kang Dede ini ada beda nih dipajang ya. Dipajang ini ada sponsor. Sponsor ya. Ini ada karyanya Kang Dede ini, ada 2 buku nih. Rencana berapa buku? Sudah ada berapa buku? Rencana sekarang mungkin lagi nulis buku ketiga. Masih di bidang di bidang beasiswa. Yang pertama ini tentang bukunya judulnya Menggapai Cita-Cita dengan Beasiswa. Gitu. Jadi ketika bulan Maret itu ya, awal-awal di Rubin itu, jadi ini awalnya dari yang ini ibu. Sebelum lulus atau setelah lulus? Ini setelah lulus. Setelah saya di Rubin. Setelah saya jadi pengurus Rubin. Di bulan Maret 2023 itu saya mulai menulis buku beasiswa. Awalnya itu yang tadi dari buklet tadi. Yang buklet tadi kan saya udah punya database beasiswa di Indonesia, ada 200 program beasiswa gitu ya. Saya terpikir untuk jadiin buku aja nih biar bisa lebih bermanfaat gitu untuk orang-orang lain itu, untuk para scholarship hunter atau pencari beasiswa. Kemudian saya konsulkan juga kan ke Kang Ruston gitu untuk menulis buku, dan kebetulan Kang Ruston juga punya penerbit gitu. Jadi banyak sekali perusahaan yang Kang Ruston punya gitu ya. Nah, jadi saya mulai menulis gitu ya. Buku pertama saya Menggapai Cita-Cita dengan Beasiswa. Jadi buku ini menjelaskan pengertian beasiswa. Jadi dasarnya beasiswa itu apa, jenisnya apa aja gitu ya. Kemudian cara mendapatkan beasiswa itu seperti apa, tips-tipsnya, kemudian faktor-faktor kegagalannya, juga ada rekomendasi beasiswa full funded di buku tersebut. Dan yang pastinya ada informasi beasiswa dari 200 program beasiswa yang ada di Indonesia di buku tersebut. Masih sangat relate untuk kemudian mahasiswa atau calon ininya yang bisa baca ini mahasiswa. Ya, jadi untuk semua orang bisa baca. Jadi
Ya, kalau bisa baca semua orang. Tapi bukan anak kecil ya, belum. Kalau yang belum bisa baca ya. Targetnya berarti untuk siapa? Targetnya sebenarnya untuk para pelajar, mahasiswa, calon mahasiswa mungkin. Ya, pelajar, calon mahasiswa juga bisa karena ada beasiswa ongoing. Jadi ketika mahasiswa semester 2 yang sekarang belum masih bisa daftar beasiswa. Gitu ya. Nah, juga para orang tua. Jadi bisa dibeli di mana nih? Ini bisa dibeli di website di sini ya, bisa di sini atau hubungi nomor di bawah ini. Atau langsung DM lah ya nanti. Boleh DM. Kang Dede ada di Instagram saya juga boleh. Gitu ya. Betul tadi sebetulnya ini kita di Rubin itu ada salah satu unit bisnis bisa katakan gitu ya. Unit usahanya itu adalah di penerbitan dan ini sebetulnya mengakomodir untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya karya. Ya kalau sebelumnya kita kan ada podcast dengan salah satu mahasiswa Rubin siapa namanya? Kang Fauzan. Fauzan juga kan gitu punya buku juga itu diterbitkannya dengan unit usaha di Rubin juga. Dan kabar baiknya yang memegang sebagai penanggung jawabnya sekarang adalah Kang Dede ya. Oh iya. Jadi DM juga kalau punya. Jadi kalau mau ingin menerbitkan buku boleh deh. Jadi banyak sponsor deh sekarang. Kita banyak unit bisnisnya. Banyak unit bisnis. Jadi bisa juga nih kalau ya mau menerbitkan kan banyak juga ya dari luar Rubin yang juga menerbitkan buku bisa melalui Kang Dede. Ya mahasiswa Rubin tentu ini jadi utama ya. Ini harusnya jadi ini ya, jadi stimulus lah bagi mahasiswa Rubin. Itu gimana? Sebelum nanti lebih jauh ke sini ya, sedikit saya ingin ngasih tahu ke teman-teman. Syaratnya apa kalau mau nerbitin buku? Nah, untuk menerbitkan buku sebenarnya untuk mahasiswa Rubin sendiri, nah kita sudah buatkan sebuah wadah yaitu grup kepenulisan gitu. Nah, ada ya. Nah, jadi untuk mahasiswa Rubin yang mau menerbitkan buku itu tinggal hubungi saja, bisa di grup kepenulisan tersebut atau bisa langsung kepada saya. Dan salah satu contohnya adalah tadi yang Kang Fauzan itu. Kang Fauzan itu berawal dari grup kepenulisan itu. Dia sudah punya bahan untuk diterbitkan gitu ya. Kemudian konsul dengan saya gitu ya. Saya bilang yaudah kita terbitkan di unit bisnisnya Rubin itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terbit 2 buku. Nah, ini pun berlaku untuk teman-teman Rubin yang lain gitu yang punya karya dan ingin menerbitkan gitu ya. Baik itu berupa buku, sebenarnya berarti bukan hanya buku saja ya, bisa buklet ataupun semua karya tulis yang bisa di ISBN kan gitu ya. Jadi bisa diterbitkan di Rubin. Gitu. Oh, itu berarti mulai dari ide saja nanti di coaching sama. Ya, nanti. Sempat kita juga pernah memberikan coaching untuk menulis buku gitu. Ada sekitar 20 atau 30 mahasiswa Rubin gitu. Nah, salah satunya yang goals itu Kang Fauzan itu. Nah, buat yang lain juga untuk teman-teman yang lain di luar Rubin pun masih berkesempatan untuk menerbitkan buku di Rubin. Jika ingin diterbitkan bisa menghubungi nanti kontak yang tertera di sini atau di deskripsi. Banyak kontak. Banyak kontak. Pokoknya DM dulu ke Kang Dede lah, boleh lah ya. Kalau DM ke saya atau DM ke Rubin gitu ya. Boleh. Berarti ini peluang ya dan sekaligus tantangan nih bagi mahasiswa Rubin ya. Itu terkait dengan hal itu. Nah, akhirnya setelah buku pertama, buku kedua tentang kuliah gratis dengan beasiswa. Dengan beasiswa S1, S2 dan S3 gitu ya. Ini juga sama masih berkaitan dengan beasiswa. Apa bedanya yang satu sama yang kedua? Nah, jika di buku yang pertama itu menjelaskan dasar-dasarnya. Jadi pengertiannya beasiswa, cara mendapatkan tips mendapatkan beasiswa, faktor kegagalannya, juga rekomendasi beasiswa full funded. Nah, kalau di buku yang kedua, kuliah gratis S1, S2, S3 dengan beasiswa, itu menjelaskan komponen-komponen beasiswa yang ada. Nah, jadi ada yang ngasih uang untuk bayar UKT, ada yang ngasih uang living cost atau biaya hidup, ada yang biaya buku dan sebagainya. Nah, di buku ini memberikan informasi strategi mendapatkan beasiswa dari jenjang S1, S2, S3. Singkatnya seperti ini, kita itu bisa kuliah gratis dari S1 sampai S3 dengan beasiswa. Contohnya, misalkan ketika S1 kita mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Nah, itu full kan S1 sampai lulus kuliah. S2-nya kita mendapatkan beasiswa unggulan misalkan ya. Itu full juga sampai lulus kuliah. Dan S3-nya misalkan kita mendapatkan beasiswa LPDP. Itu juga full sampai lulus kuliah. Artinya, kita bisa gratis kuliah dari S1 sampai S3 dengan beasiswa. Karena sekarang beasiswa itu banyak banget gitu. Mau dari pemerintah, perusahaan, yayasan, pokoknya banyak banget beasiswa itu. Jadi di buku ini antum ingin menggambarkan bahwa sebetulnya untuk pendidikan tuh ya kita bisa berupaya lah dengan salah satu peluangnya dengan beasiswa itu kita bisa gratis kuliah dari S1 sampai S3. Tanpa mengeluarkan sepeser pun, karena ya kuliah udah dibayarin gitu ya, biaya hidup selama kuliah dibayarin. Bahkan misalkan asuransi kesehatan ditanggung, transportasinya, bukunya gitu. Jadi
bisa kuliah gratis, Oke. 0 rupiah dengan beasiswa. Nah, di buku inilah dijelaskan tentang. Ya, di buku yang kedua inilah yang dijelaskan terkait. Ininya apa, beasiswanya dalam negeri ya? Beasiswanya dalam negeri. Dua buku ini beasiswa dalam Fokus negeri. di dalam negeri. Ya. Oke. Nah, ini bisa nih, pokoknya belilah. Ya, siapa tahu kan bisa jadi ini dengan membaca buku Jadi ini, wasilah. Jadi wasilah untuk kita dapat beasiswa. Stok terbatas soalnya, sudah mau Stoknya habis. terbatas ya. Oh, Masya Allah. Kalau udah mau habis, segera cetak kembali. Oh, iya. Oke, ini terkait dengan itu buku, dan ini luar biasa ya. Saya pikir ini perlu apresiasi ya. Dan bagi mahasiswa mah ini, wah, ini harusnya kalau kemudian kita masih risau gitu ya, gimana Ya. nih nanti. Nah, ini salah satu solusi sebetulnya bisa kita dapatkan. Tapi selain ini boleh nggak nih, saya ingin sedikit nanya ini. Kalau misalkan gimana mau beasiswa, kalau sebelum beasiswa harus beli dulu. Justru karena saya nggak punya uang nih. Boleh Iya. konsultasi nggak ke Kang Deddy? Ya, boleh konsultasi. Boleh, Saya ya? juga banyak memberikan istilahnya mentoring secara gratis, mentoring. baik di Ada ya? Instagram ataupun WhatsApp secara pribadi gitu ya. Saya udah membimbing ribuan, bahkan ratusan mahasiswa yang sudah saya bimbing lolos di beragam beasiswa gitu. Ini bisa saja untuk konsultasi ya. Saya juga banyak kan, saya membuat konten di TikTok gitu ya. Ada sampai viewersnya itu sampai 300.000 viewers. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan ya, saya juga jawab sebisa saya gitu ya. Kalau misalkan ada waktu saya jawab semuanya. Memang banyak yang resah gitu ya. Saya juga belum, misalkan saya udah punya uang nih untuk beasiswa gitu, gimana cara dapatnya? Saya jabarkan, misalkan mau kuliah di mana, kemudian mau di kampus mana, di daerah mana gitu. Karena beasiswa itu ada yang spesifik gitu. Misalkan beasiswa untuk provinsi di Jabar ada beasiswa JFLS. Beasiswa untuk misalkan di kampus Kemenag ada beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi ada spesifiknya gitu. Oke. Ya, ini luar biasa nih ya. Ya, makanya betul perlu ini di follow ya. Tapi sebelum follow Kang Dede, follow saya dulu lah. Oke, terakhir mungkin Kang Dede. Sekarang rencana lagi apa nih? Lagi merencanakan sesuatu ke depannya, sedang rencana apa? Ya, sebenarnya selain aktivitas di Rubin gitu ya, saya juga aktif di berbagai aktivitas yang lainnya. Saat ini saya juga menempati salah satu Rubin yang ada gitu ya, namanya Rubin Baitur Rahman yang lokasinya di Ujung Berung gitu ya. Yang memang itu donaturnya dari salah satu ustadz kondang gitu ya di daerah Ujung Berung, ya, dan itu namanya di daerah pesantren Baitur Rahman gitu. Saat ini saya juga membantu beliau di pesantren itu untuk mengaktifasi pesantren. Juga saya ikut membantu di KBIH gitu ya, kelompok bimbingan ibadah haji. Jadi itu beda sih dengan tapi kelompok bimbingan ibadah haji, di mana setiap 2 pekan sekali saya membantu untuk manasik haji. Sementara itu sebenarnya saya juga sedang menyiapkan untuk S2, insya Allah ke luar negeri inginnya gitu. Jadi selain saya aktif di Rubin gitu dan aktif di pesantren gitu ya, dan KBIH dan lain-lain gitu di organisasi, utamanya saya juga menyiapkan untuk bisa menimba ilmu kembali gitu ya, untuk S2 di luar negeri. Oke. Bagaimana antum melihat sekarang lagi perencanaan itu, terus kemudian di Rubin bagaimana melihat Rubin ini bisa dijadikan sebagai apa nih sama Kang Deddy? Ya, bagi saya Rubin ini membantu sekali gitu ya, terutama dalam mengejar beasiswa ke luar negeri gitu ya. Karena ketika kita ingin daftar beasiswa luar negeri, itu pasti kita harus membuat esai atau personal statement atau resume gitu ya, CV, di mana kita mencantumkan pengalaman kerja kita, kemudian masalah apa yang sedang dihadapi sehingga perlu untuk melanjutkan pendidikan. Nah, saya melihat Rubin ini sebagai bahan cerita di esai saya gitu. Jadi masalah apa sih yang saya sedang hadapi ataupun Rubin hadapi ini, dan saya ingin tuntaskan ataupun saya ingin berikan solusinya dengan cara saya melanjutkan pendidikan S2 gitu. Nah, itu salah satunya. Ya, selain itu saya juga Rubin sebagai mungkin rumah kedua bagi saya gitu ya. Selain saya bekerja, juga saya banyak menemukan orang-orang yang soleh gitu ya, teman-teman kerja yang soleh-soleh gitu, yang mendorong untuk selalu mengupgrade diri gitu ya. Dan ya bagi saya Rubin ini bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi sebuah keluarga juga, sebuah tempat untuk membina diri juga lebih baik, dan juga untuk menyiapkan
saya untuk bisa keluar negeri, S2 di luar negeri gitu. Oke. Insya Allah nanti kita kan sudah buka ya, kita sudah buka ada Rubin Internasional. Oh iya, sudah. Rubin di Turki ya? Turki dan Malaysia gitu. Oh, Turki dan Malaysia. Okay. Alhamdulillah. Oke. Satu lagi pertanyaan. Ya. Kapan nikah? Nah, tapi nanti jawabnya. Ini nanti kita tunggu di video selanjutnya. Oke, terima kasih Kang Dede. Dan ini kita tentu teman-teman tadi dari ceritanya banyak mengambil inspirasi yang mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua dan tentu untuk Kang Dede juga. Dan jangan lupa ya, ini yang belum subscribe di-subscribe dulu ya, dan share ya video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.